Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di acara Mari Belajar Arsip. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-22 ya Bapak Ibu. Dengan tema mabar kali ini, registrasi naskah dinas masuk melalui aplikasi Srikandi. Sebelum kita memasuki materi, saya ucapkan terima kasih atas antusias dan partisipasinya Bapak Ibu yang telah join di mabar kali ini. Saya ucapkan juga selamat bergabung pada Ibu Lucy Komalasari, SSI TMAP, selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, dan Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI, selaku Kasubag Kearsipan, dan juga Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum, SSS MTR AP, selaku Kasubag Persuratan. Nah, sebelum kita memasuki materi kali ini, ada game sedikit untuk Bapak Ibu untuk merefresh. Gamesnya itu ada sebelum games dimulai, saya jelasin dulu ya Ibu, Bapak cara bermainnya. Kali ini gamesnya tebak gambar. Bapak Ibu bisa menulis jawabannya di kolom chat, atau bisa langsung menjawab melalui mikrofon, bisa dihidupkan juga mikrofonnya. Sebelumnya boleh dihidupkan juga nih videonya Bapak Ibu biar kita bisa saling melihat. Gimana nih, udah siap Bapak Ibu? Nambah profil, Mas. Iya, artinya Jepri. Ibu Baik. Kasubag sih, cuman yang megang Jepri. Jeprinya belum datang, Mas. Belum masuk, belum. Masih di kos apa di mana? Nggak tahu kemana anak ini. Baik, kita langsung mulai ya Bapak Ibu untuk gamesnya. Games kali ini tebak gambar. Bapak Ibu bisa langsung menuliskan jawabannya di kolom chat atau bisa langsung menjawab nih melalui mikrofon. Bisa diaktifkan mikrofon dan videonya. Kita mulai pertanyaan yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal yang pertama nih, ada gambar tangan dan semut. Kesemutan. Kesemutan. Iya, Bapak Ibu. Jawabannya tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Gimana nih? Mau dilanjut lagi? Lanjut. Untuk gambar yang kedua nih Bapak Ibu, ada buku, ada buah Buku cerita. Buku Buku cerita. cerita. buku cerita. Iya, betul. Untuk game selanjutnya, nah, banyak nih gambarnya. Kira-kira apa nih? Potongan harga. Potongan harga. Potongan uang. Coba kita lihat jawabannya. Iya, betul. Potongan harga ya Bapak Ibu ya. Ada gambar pot, lalu tong, ditambah kataan, potongan. Nah, ini teks harga. Jadi potongan harga. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar apa nih? Ada gambar ulet dan buah apa itu? Asam urat. Asam urat. Iya, betul Ibu Bapak. Ini ada gambar asam ya Bu, buah asam yang biasa mungkin
dibuat sayur asem ya. Lalu ada gambar ulat. L-nya ini diganti R, jadi asam urat. Selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini ada gambar apa tuh? Itik dan gambar jam. Kritik tajam. Iya, betul. Keritik tajam. Gambar itik ditambah KR jadi keritik. Lalu ada gambar jam ditambah dengan kata tak jadi tajam, keritik tajam. Nah, untuk gambar yang terakhir nih Bapak Ibu. Ini dong, ada nggak ini ya? Puasa. Buka Puasa. puasa bersama. Nah, apa Bapak Ibu? Buka puasa bersama. Iya, kemarin. betul. Ada gambar buka Open. puasa bersama. Jadi gimana nih Bapak Ibu udah pada buka puasa bersama atau belum? Belum. Belum. Ya, cukup sekian Games untuk merefresh pagi ini ya Bapak Ibu. Duh, Terima kasih saya sama ucapkan sekiannya enggak? atas Pengecekan barcode-nya deh. antusiasnya. Yang kayak pengecekan sertifikat itu. Yang ada untuk barcode untuk ditempel kayak gitu. Nah, cukup sekian game kali ini untuk merefresh di pagi hari ini sebelum kita masuk ke materi. Materi kali ini akan dibawakan oleh Bapak Herawan Eskom MTI. Beliau menjabat sebagai Arsiparis Ahli Madya di Arsip Nasional Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Luffy. Selamat pagi, Bu. Iya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Gimana nih Selamat Pak, pagi, udah Pak. siap untuk membawakan materi? Nah, sudah dong. Iya. Kali ini materi yang akan dibawakan oleh ahlinya langsung nih Bapak Ibu terkait registrasi naskah dinas masuk melalui aplikasi Srikandi. Nah, langsung aja waktu dan tempat saya persilakan pada Bapak Luffy untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Baik. Terima kasih waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Bapak Ibu semua, gimana kabarnya? Baik ya, Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu. Terus tadi ada kuis tebak gambar. Yang terakhir buka puasa ya, Bapak Ibu ya. Buka puasa bersama. Kalau Zoom kayaknya nggak bisa buka puasa bersama ya, Bapak Ibu ya. Kalau ketemu baru bisa buka puasa bersama ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di bulan puasa ini kita coba apa mempelajari terkait dengan Sri Kandi ya, Bapak Ibu ya. Kemarin sudah terkait dengan pembuatan akun ya, Bapak Ibu ya. Terus kemudian hari ini nanti kita akan mempelajari terkait dengan registrasi naskah masuk ya, Bapak Ibu ya. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Ya, apakah eh, sudah muncul, Bapak Ibu sudah dapat dilihat? Udah, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan kali ini akan mempelajari terkait dengan apa registrasi naskah keluar ya, Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya izinkan saya, Bapak Ibu, untuk sedikit apa mengulang kembali terkait dengan tugas dari admin ya, Bapak Ibu ya. Karena kemarin di grup sepertinya masih apa namanya ada yang belum berhasil masuk gitu ya. Nah, kemudian mungkin nanti yang belum berhasil masuk mungkin sudah paham mungkin ya terkait dengan fungsi atau tugasnya si admin seperti itu. Saya coba ulangi kembali. Jadi jika memang masih belum ada atau masih ada yang beberapa yang mungkin belum paham dan mungkin bisa nanti didiskusikan, silakan saja Bapak Ibu.
Jadi untuk tugas admin Bapak Ibu di arsip apa namanya di aplikasi Serikandi, nah ini ada beberapa yang apa Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama terkait dengan pembuatan apa unit ya Bapak Ibu, unit kerja Bapak Ibu ya. Jadi di admin ya Serikandi Bapak Ibu nanti diwajibkan untuk membuat unit kerja terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kalau dilihat struktur seperti ini salah satunya saya ambil di kantor pertanahan ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu buatkan struktur organisasi yang memang sama gitu ya dengan struktur organisasi yang ada di sampai kepala subbagiannya sampai ke eh, sesuai dengan struktur yang memang sudah ada. Nah, yang kedua, Bapak Ibu nanti melakukan apa pembuatan jabatan, Bapak Ibu. Nah, jabatan ini adalah apa setelah Bapak Ibu tadi buat strukturnya, Bapak Ibu seperti bagan, Bapak Ibu kemudian membuat jabatan ya, Bapak Ibu ya, di mana di dalam struktur ini kan ini diisi oleh dua hal ya Bapak Ibu ya. Yang di atas ini yang warna biru tua ini adalah jabatan seperti itu. Nah, yang di bawah sini adalah penggunanya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti diisikan juga ke dalam menu yang ada di dalam aplikasi Serikandi yang bisa digunakan oleh admin Bapak Ibu ya. Jadi yang jabatan nanti Bapak Ibu tuliskan jabatannya, contohnya ada kepala kantor pertanahan seperti itu, terus kemudian kepala subbagian tata usaha, terus kemudian ada eh, kalau yang ini mungkin jabatannya kelompok ya Bapak Ibu ya, kepala sub perencanaan atau sub perencanaan evaluasi dan pelaporan seperti itu. eh atau bisa di dua gitu ya, analisis anggaran pertama dalam kurung gitu ya, koordinator kelompok sub perencanaan evaluasi dan pelaporan seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu isikan semuanya ke dalam aplikasi Serikandi Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu isikan jabatan, nah kemudian Bapak Ibu masukkan penggunanya Bapak Ibu. Jadi jabatan itu kita ibaratkan sebuah kursi gitu ya Bapak Ibu ya, yang nanti akan diduduki oleh pengguna gitu, setiap pengguna Bapak Ibu. Jadi contohnya ada kepala kantor pertanahan, ini kebetulan saya ambil di Kabupaten Bandung Barat Bapak Ibu. Nah, ini nanti penggunanya ada Bapak Bapak atau Ibu ya. Nah, ini nanti dimasukkan sebagai pengguna ya Bapak Ibu ya. Itu pula di kepala subbagian, nah ini ada penggunanya, dan nanti Bapak Ibu masukkan sampai pada nama orang gitu ya, NIP, NIK dan lain sebagainya, Bapak Ibu masukkan ya. Jadi dari jabatan yang tadi sudah kita buat, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu tunjuk gitu ya atau masukkan pengguna, namanya nama pengguna atau personal pengguna gitu ya, nanti dikaitkan dengan jabatan yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, ini apa tugas dari admin ya Bapak Ibu ya. Nah, ini perlu dilakukan pertama kali Bapak Ibu ketika ingin melakukan apa penggunaan ya Srikandi Bapak Ibu. Dan ini ketika memang Bapak Ibu didaulat menjadi admin gitu ya, admin satker di bagian di kantor pertanahan Kabupaten Bandung Barat ya Bapak Ibu, nanti adminnya mungkin bisa menyusun gitu ya sesuai dengan struktur yang ada Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bentuk di aplikasinya Bapak Ibu ini seperti ini ya bentuk di aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu masuk sebagai admin, Bapak Ibu di sini ada keterangannya gitu ya. Bapak Ibu masuk sebagai admin, Bapak Ibu harus mengatur ada tiga hal yang utama ya Bapak Ibu ya, unit kerja, nanti pengguna, nanti di sini ada apa jabatan dan nanti penggunanya Bapak Ibu user gitu ya. Nah, ini untuk di unit kerja, Bapak Ibu buat sesuai dengan strukturnya. Ini contohnya ada kepala kantor pertanahan, nanti Bapak Ibu bisa buat ya kepala kantor pertanahan, terus kemudian ada subbagian data usaha ya, subbagian data usaha, terus kemudian baru di bawahnya mungkin ada kelompok sub perencanaan evaluasi dan pelaporan gitu ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu buat sampai keseluruhan struktur organisasi ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kita lanjut. Bentar, saya
Oke, kita lanjut. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan pengaturan terkait dengan apa unit kerja, Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu buat ya jabatan dan pengguna, Bapak Ibu. Nah, ini di menu pengguna ini kita ada menu jabatan ya, Bapak Ibu ya, dan daftar pengguna, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu di sini lihat ada gambar gedung seperti ini, Bapak Ibu, ini adalah unit kerja yang tadi sudah kita buat, Bapak Ibu, di menu instansi ya, di menu instansi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar orang seperti ini, nah ini adalah jabatan, Bapak Ibu. Jadi eh, jabatannya nanti Bapak Ibu bisa buat gitu ya. Nah, ini contohnya ada jabatan terkait dengan admin ya, terus kemudian ada kepala kantornya, terus kemudian biasanya kepala kantor ada TU atau sekretarisnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian di bagian-bagian subbagian, contohnya ada kepala subbagian, nah ini jabatannya. Terus kemudian di sini ada analis anggaran pertama atau koordinator kelompok dari unit kerja kelompok superencanaan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa Bapak Ibu buat Bapak Ibu. Nah, kalau terkait dengan user ini, Bapak Ibu, atau pengguna, biasanya role-nya kan ada beberapa ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini role-nya yang pertama adalah admin. Admin ini dia menggunakan role admin ya, Bapak Ibu ya. Untuk role ini kan berbeda tiap-tiap fungsi ya, Bapak Ibu ya. Di mana untuk admin ini dia hanya melakukan pengaturan terkait dengan tadi unit kerja, terus jabatan, pengguna, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua adalah TU atau sekretaris, Bapak Ibu. Nah, kalau TU sekretaris ini dia melakukan apa role yang dapat melakukan pengelolaan surat Bapak Ibu, baik surat masuk dan surat keluar Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan oleh TU atau sekretaris. Terus ketiga ada role user Bapak Ibu. User itu pengguna biasa ya, bisa mulai dari pejabat struktural gitu ya sampai pejabat fungsional atau bahkan fungsional umum atau bahkan pelaksana seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita nanti kasih role-nya adalah admin karena dia merupakan admin ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian kepala kantor ini dikasih nanti role-nya adalah user Bapak Ibu karena beliau pengguna gitu ya, pengguna biasa namun dia pejabat struktural. Terus kemudian ada tata usaha atau sekretaris. Nah, ini nanti kita kasih role TU atau sekretaris ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada kepala subbagian, ada analis anggaran, ada analis SDM, analis pengelolaan. Nah, ini semuanya masuk ke dalam role user, Bapak Ibu. Ya, role user. Nah, ini nanti yang perlu diatur oleh admin, Bapak Ibu. Ya, dan nanti saya akan menekankan terkait dengan, saya hapus dulu. Saya akan menekankan terkait dengan ini, Bapak Ibu. TU ya, tata usaha atau sekretaris ya. Karena ini akun ini penting Bapak Ibu khususnya nanti untuk registrasi naskah masuk ya Bapak Ibu ya. Itu. Jadi nanti registrasi naskah masuk ini dapat dilakukan oleh TU atau sekretaris ya Bapak Ibu ya yang memang role-nya ya TU atau sekretaris seperti itu Bapak Ibu. Nah, selain TU atau sekretaris, dapat juga Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah dengar ada pencatat surat, ya Bapak Ibu ya, di mana pencatat surat ini nanti ada dua, dan dia termasuk role atau hak akses ya, termasuk dalam kelompok ini Bapak Ibu role atau hak akses. Ada pencatat surat utama dan ada pencatat surat satker Bapak Ibu. Pencatat surat utama ini hanya untuk apa unit kearsipan satu ya Bapak Ibu ya karena untuk memantau seluruh naskah dinas yang ada di instansi tempat Bapak Ibu jadi dia posisinya ada di unit kearsipan satu Bapak Ibu ya atau di biro umum ya kalau di ATR BPN ya seperti itu biasanya di situ di biro umum tempatnya Bapak Ibu. Nah yang kedua ada pencatat surat satker Bapak Ibu. Pencatat surat satker ini dia berada di masing-masing unit ya Bapak Ibu ya unit pengolah Bapak Ibu. Namun, ketika memang sudah ada sekretaris, Bapak Ibu, pencatat surat ini mungkin tidak diperlukan lagi ya Bapak Ibu ya, karena kita bisa melakukan registrasi melalui TU atau sekretaris seperti itu Bapak Ibu ya. Namun kalau memang pencatat surat satker ini mau diaktifkan ya silahkan saja gitu ya, karena untuk pencatat surat masuk ini untuk pencatat surat ya, role pencatat surat yang satker Bapak Ibu
dia memang tugasnya hanya meregistrasi naskah masuk saja, Bapak Ibu ya. Jadi apa tugasnya hanya itu, sedangkan sekretaris ATU atau sekretaris ini tugasnya lebih banyak lagi, tidak hanya sekedar mencatat naskah masuk saja, tapi juga bisa meregistrasi naskah keluar gitu ya, melakukan pemberkasan gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika memang sudah ada TU atau sekretaris, silakan mungkin tidak perlu membuat ya pencatat surat satker seperti itu gitu ya, karena sudah tugasnya bisa dilakukan oleh TU atau sekretaris ya. Seperti itu Bapak Ibu. Namun kalau memang mau dibuat pencatat surat satker ya monggo saja silahkan bisa dibuat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah ini apa tadi tugas terkait dengan admin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menyusun hal semacam ini dan jangan lupa hak aksesnya diperhatikan karena ini sangat penting. Hak akses jangan sampai tertukar ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kita akan fokus di TU atau sekretaris ya Bapak Ibu ya. Karena memang TU atau sekretaris ini yang memiliki apa dia memiliki fungsi ya untuk melakukan registrasi naskah masuk Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, tadi ada rule ya Bapak Ibu ya. Rule-nya adalah TU atau sekretaris ya Bapak Ibu ya. Tadi juga sudah sempat kita bahas rule-nya. Terus kemudian ada rule user ya Bapak Ibu ya, yang bisa diisi oleh apa yang bisa diisi oleh pejabat struktural maupun pejabat fungsional ataupun fungsional umum dan tertentu gitu ya, ataupun bahkan pelaksana gitu ya. Nah, saya akan coba membahas terkait dengan TU sekretaris ini nanti bisa apa saja sih Pak gitu ya. Nah, untuk TU atau sekretaris ini, Bapak Ibu, fungsi yang bisa dilakukan di dalam hak akses atau rule tata usaha atau sekretaris ini diantaranya adalah melakukan pengaturan, Bapak Ibu, ya, master pengguna, ya, kepanjangan, bisa melakukan pengaturan terhadap master pengguna, Bapak Ibu, ya, mulai dari penandatangan seperti itu. Nah, nanti bisa diatur penandatangan ini adalah nanti yang akan menandatangani naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin mungkin bisa dibahas minggu depan gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan menandatangani naskah keluar yang bisa diisi. Terus kemudian tujuan naskah. Nah ini untuk mengatur kira-kira tujuan naskahnya ini akan dikirim kemana saja. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan. Jadi diinput kemana saja tujuannya. Terus kemudian ada verifikator, Bapak Ibu, nanti orang yang melakukan verifikasi atau pengecekan naskah keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ada tembusan. Nah, ini untuk naskah dinas yang kira-kira kalau mau keluar ini akan ditembuskan kemana gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu ada juga grup tujuan, Bapak Ibu, ini untuk mengelompokkan gitu ya. Kalau seumpamanya tujuan naskahnya ini banyak seperti itu Bapak Ibu dan mungkin sudah terkelompok gitu ya. Contohnya kelompok kementerian gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu tujuannya bisa dikelompokkan. Misalnya saya ingin mengirimkan surat-surat ke seluruh kementerian gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa buat grup tujuan naskahnya dan nanti tinggal diklik grup tujuan naskahnya gitu ya, grup kementerian nanti akan muncul semua kementerian yang sudah masuk di dalam grup tersebut, Bapak Ibu. Sama juga dengan grup tembusan dan tujuan disposisi ya, cuma bedanya kalau di atas untuk tujuan naskah, kalau ini untuk tembusan, kalau ini untuk tujuan disposisi, Bapak Ibu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini ada menu terkait dengan tata naskah dinas ya, Bapak Ibu ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan template naskah, Bapak Ibu. Untuk template naskah ini hanya bisa di-upload oleh apa unit kearsipan ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk sekretaris ini hanya melihat saja template naskah, melihat dan melakukan download terhadap naskah yang sudah di-upload template-nya oleh unit kearsipan pusat ya atau instansi, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, yang penting adalah ini Bapak Ibu, penomoran otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi di Sri Kandi, sekretaris ini wajib melakukan pengaturan penomoran otomatis Bapak Ibu. Ya, sebelum melakukan pengurusan naskah masuk dan naskah keluar Bapak Ibu. Ya, jadi apa? Sekretaris wajib melakukan penomoran otomatis. Pak, kalau nggak dilakukan penomoran gimana? Nanti
tidak akan muncul dikirimkan melalui unit mananya gitu Bapak Ibu. Jadi ini harus diatur untuk penomoran otomatis Bapak Ibu ya. Jadi karena diatur tersebut maka nanti akan muncul kira-kira dikirimkan melalui mana. Nah nanti Bapak Ibu bisa pilih gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak diatur yang tidak akan muncul ya. Terus kemudian nanti akan ada menu juga penciptaan arsip, baik itu naskah masuk, naskah keluar, Bapak Ibu. Jadi salah satu menunya yang nanti akan kita bahas adalah registrasi naskah masuk. Nah, ini ada di sini, Bapak Ibu, ya, menu registrasi naskah masuk. Ya, selain naskah masuk, TU atau sekretaris juga bisa melakukan registrasi naskah keluar juga, Bapak Ibu, ya, bisa juga, ya. Nah, yang terakhir ini adalah fungsi pemeliharaan arsip, yaitu ada pemberkasan. Ya, nanti akan dibahas di mabar mungkin episode ke berapa ya? Nanti setelah ini ada satu lagi, terus kemudian berikutnya gitu ya, terkait dengan pemberkasan, Bapak Ibu. Nah, ini juga dilakukan oleh TU atau sekretaris, Bapak Ibu. Ya, nah kalau user ini hampir sama, ada master pengguna, Bapak Ibu, terus kemudian ada tata naskah dinasnya cuma template naskah saja. Kalau di sekretaris ada penomoran otomatis gitu ya. Nah, kalau penciptaan di sini juga sama ada gitu ya. Tapi kalau pengguna ini tidak bisa registrasi naskah masuk ya Bapak Ibu. Jadi cuman membaca, melihat gitu ya naskah masuk yang ada di Sri Kandi yang ditujukan ke kita sebagai penerima gitu ya. Jadi ini tidak bisa registrasi naskah masuk, tapi hanya membaca saja atau melihat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ada pemeliharaan arsip, pemberkasan arsip aktif. Nah, ini juga sama. Ini tidak bisa melakukan pemberkasan, namun hanya melihat saja, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini dua role, Bapak Ibu, yang nanti coba apa namanya ya penting gitu ya terkait dengan registrasi naskah masuk, Bapak Ibu. Ya, jadi ada menu terkait dengan registrasi naskah masuk yang memang dimiliki oleh TU atau sekretaris gitu. Jadi kita bisa melakukan registrasi naskah masuk, Bapak Ibu ya. Di mana nanti ketika kita sudah melakukan registrasi naskah masuk, maka naskahnya akan terkirim ke user, Bapak Ibu. Oke, nah tadi saya sampaikan bahwa penting dilakukan penomoran otomatis gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu harus melakukan pengaturan penomoran otomatis ya Bapak Ibu ya di Sri Kandi sebelum Bapak Ibu selaku sekretaris ya atau tata usaha ini melakukan pengurusan naskah dinas masuk ya maupun nanti keluar Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita buka nanti Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan masuk ke akun sekretaris Bapak Ibu, nah Bapak Ibu klik instrumen kearsipan, terus kemudian ada tata naskah dinas, terus kemudian penomoran otomatis Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik ini nanti akan keluar penomoran otomatis, nanti Bapak Ibu tinggal isi saja ya. Nomor dimulai nanti Bapak Ibu isi, ini nomor berapa? Mulainya gitu ya apakah mau dimulai di nomor satu gitu ya nanti nomor satu dua tiga dan seterusnya nanti akan berurutan seperti itu terus kemudian kombinasinya Bapak Ibu kombinasi variabel ya ini format penomorannya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa lihat di tata naskah dinas ya Bapak Ibu ya bagaimana penomoran yang digunakan di ATR BPN seperti itu nanti mengikuti ini ketentuan variabelnya ada KS ya kalau saya nulisnya ada N ini nomor. Terus ada V1 variabel yang variabel satu. Variabel satu itu singkatan OND gitu ya. Karena yang akan kita registrasi ini adalah nota dinas Bapak Ibu ya, yang akan kita buatkan nomornya ya. Terus kemudian V2 itu variabel 2 ini ternyata kode ya, kode unit ya Bapak Ibu ya. 3217 tadi 32 Jawa Barat 17 ini kalau nggak salah ya di ATR BPN ini adalah Bandung ya, Bandung Selatan apa ya gitu ya. 32.17. Terus kemudian K itu adalah klasifikasi Bapak Ibu ya. Terus kemudian M ini adalah bulan ya. Bulan dan bulan ini kalau di ATR BPN ditulisnya Romawi gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian Y itu tahun gitu ya. Nah, nanti kita isi nomor, terus kemudian formatnya seperti apa, terus nomor resetnya tahunan atau bulanan, jenis penulisannya bulan adalah Romawi, terus kemudian jenis penomoran surat ini surat keluar, Bapak Ibu pilih surat keluar aja, jenis naskah nanti naskah dinas. Contohnya naskah dinas yang akan kita buat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di ATR BPN ada singkatan jenis naskah gitu ya. Kalau data dinas singkatannya ND gitu ya. Terus kemudian ada kode
unit juga gitu ya. Ada kalau dari Jawa Barat ya berarti kodenya 32 gitu ya. Bandung kalau nggak salah Bandung Selatan 17 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu lakukan pengaturan ya Bapak Ibu ya terkait dengan nomor otomatis gitu ya. Jadi tugasnya apa? Sekretaris salah satunya melakukan penomoran otomatis Bapak Ibu. Nah, next. Nah, ini yang sudah diatur Bapak Ibu. Jadi nanti contohnya ya, contoh penggunaannya nanti ketika kita sudah atur seperti ini. Ya, ini contohnya 1, 2, 3 gitu ya. Terus kemudian singkatan nomor ada ND gitu ya. Terus kemudian 32, 17 ini adalah kode unit gitu ya. Terus K klasifikasi. Terus M ini bulan Maret sekarang 3 gitu ya. Tahunnya 2022. Nah, nanti akan muncul seperti ini secara otomatis, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngetik dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, enggak, tapi Bapak Ibu tinggal apa ambil nomor saja nanti akan muncul secara otomatis ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini nanti diregistrasi naskah keluar. Jadi ini dilakukan pengaturan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Terus kemudian sekretaris wajib melakukan pengaturan nomor otomatis pada menu penomoran otomatis. Jenis naskah yang dilakukan penomoran otomatis minimal 1 jenis ya. Jadi minimal Bapak Ibu harus melakukan pengaturan ya minimal 1 Bapak Ibu ya untuk bisa nanti memunculkan dikirimkan melalui gitu ya. Kalau nggak kalau nggak dilakukan pengaturan otomatis maka nama unitnya biasanya tidak akan muncul di Srikandi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Pak, kalau saya nggak pakai nomor otomatis, bisa nggak? Bisa saja, Bapak Ibu. Ya, tapi harus dilakukan pengaturan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu melakukan pengaturan, nanti nomornya nomor yang tidak otomatis itu juga monggo saja gitu ya. Kalau memang masih dimungkinkan di instansi Bapak Ibu, gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya tahap registrasi naskah masuk, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengatur gitu ya, karena itu tugasnya sekretaris Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah melakukan registrasi naskah masuk. Nah, tahapannya Bapak Ibu ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menerima dulu dong Bapak Ibu ya naskah masuk ya. Jadi naskah masuknya Bapak Ibu terima dulu Bapak Ibu. Ya. Menerima naskah dinas ini kan sebenarnya bisa macam-macam Bapak Ibu ya naskah dinas itu kita terima. Jadi kadang kita nerima, Pak saya nerima sering Pak nerima kertas Pak gitu. Jadi ada kertas yang kita dikirimkan dari instansi lain kepada kita gitu ya. Itu bisa kita terima gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa nggak Pak diregistrasi ke Srikandi? Bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika menerima arsip kertas gitu ya dibungkus dibungkus amplop seperti itu Bapak Ibu nanti bisa tetap terima gitu ya. Nah, ini tahapannya gimana Pak kalau yang arsip kertas Pak Bapak Ibu Bapak. Nah, kalau untuk yang arsip kertas ya Bapak Ibu tinggal silahkan bisa dibuka gitu ya arsip kertasnya terus kemudian Bapak Ibu scan gitu ya atau bahasa arsipnya alih media gitu Bapak Ibu nanti Bapak Ibu lakukan alih media. Nah, setelah dilakukan alih media nanti kan sudah bentuknya PDF gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah bentuknya PDF. Nah, nanti baru Bapak Ibu dari bentuk PDF tadi Bapak Ibu lakukan registrasi ya nanti di tahap kedua. Ya, jadi jangan sampai nanti Pak, saya mau ngirim surat kertas Pak. Wah nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Kita sudah pakai Srikandi, jadi nggak bisa pakai yang kertas Pak. Jadi harus PDF. Nggak, jadi Bapak Ibu tetap bisa menerima arsip kertas, tapi nanti Bapak Ibu lakukan scan gitu ya Bapak Ibu ya sebelum Bapak Ibu registrasi ke Srikandi Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga biasanya mungkin menerima surat-surat masuk ke email gitu ya mungkin ya Bapak Ibu ya atau Pak saya nggak ke email Pak tapi saya terimanya lewat WhatsApp Pak ya mungkin nanti bisa diterima lewat WhatsApp atau Telegram gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kalau yang dikirim melalui email dan WhatsApp ini Bapak Ibu tinggal download saja kemudian nanti Bapak Ibu registrasi gitu ya lebih mudah. Jadi tinggal di-download terus kemudian registrasi. Jadi nanti kalau ada Pak, saya mau ngirim surat, saya titip lewat WhatsApp Bapak ya gitu ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu tinggal kirim apa namanya tinggal download Bapak Ibu registrasi ya. Nah, yang ketiga bisa juga Bapak Ibu kirim tapi langsung ke Srikandi Bapak Ibu. Jadi Srikandi ke Srikandi gitu ya. Jadi instansi yang sudah pakai Srikandi mengirimkan naskah dinas ke Srikandi pimpinan kita gitu ya ke kantor tanah gitu. Contohnya kepala kantor tanah gitu ya Bapak Ibu. Nah, bisa juga Bapak Ibu seperti itu gitu ya. Nah, kalau yang A dan B ini perlu diregistrasi
Kalau yang C nggak perlu registrasi, sudah otomatis nih Bapak Ibu. Sudah otomatis nanti akan masuk ke Srikandi dan terkirim ke alamat Srikandi kita, gitu ya, akun Srikandi kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal cek naskah masuk saja, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang poin A dan B, Bapak Ibu perlu lakukan registrasi naskah masuk ya ke Srikandi. Nah, tahapannya gimana Pak untuk melakukan registrasi naskah masuk? Bapak Ibu klik menu penciptaan arsip, terus kemudian Bapak Ibu klik naskah masuk. Ya, Bapak Ibu ya, klik naskah masuk. Nah, nanti Bapak Ibu akan dibukakan form gitu ya, form isian yang baru Bapak Ibu nanti isi gitu ya. Nah, sebelum klik naskah masuk, sebelum muncul formnya, Bapak Ibu klik dulu registrasi naskah masuk. Ya, setelah nanti klik registrasi naskah masuk, baru akan muncul formulir yang harus Bapak Ibu isi di dalam aplikasi Srikandi, Bapak Ibu. Nah, ada 3 bagian, empat bagian. Yang pertama adalah identitas pengirim naskah. Ya, nanti Bapak Ibu masukkan identitas pengirim naskah ya Bapak Ibu ya. Namanya siapa yang ngirim, terus kemudian jabatannya apa gitu ya, instansinya dari mana. Ya, nah ini nanti dimasukkan ke formulir. Terus kemudian ada detail naskah. Detail naskah itu ya nanti terkait dengan tanggal berapa diterima gitu. Terus kemudian sifatnya apa, terbuka, tertutup, rahasia atau sangat rahasia gitu ya. Terus kemudian termasuk ureanya apa, perihalnya apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu isikan. Terus kemudian upload file naskahnya, PDF dan lampiran jika ada, Bapak Ibu ya. Nah, tadi yang sudah didapat dari arsip kertas atau email atau WhatsApp ini, Bapak Ibu upload gitu ya ke dalam formulirnya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti karena yang diterima PDF, jadi nanti Bapak Ibu kalau scan ataupun download ya mintanya yang PDF gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dikirimnya ya nanti mintanya PDF. Kalau Bapak Ibu scan ya nanti disetting ke PDF gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti dimasukkan. Nah, kalau ada lampiran, Bapak Ibu juga lampiran juga gitu ya, upload juga. Ya, jadi ini tadi suratnya sekretaris atau tata usaha nanti mau Bapak Ibu ya. Nah, setelah dimasukkan Bapak Ibu baru Bapak Ibu klik simpan ya. Nah, setelah klik simpan, Bapak Ibu ini nggak langsung terkirim ya, Bapak Ibu ya, tidak langsung terkirim. Jadi Bapak Ibu masih bisa melakukan edit, gitu ya. Terus kemudian Bapak Ibu masih bisa melakukan hapus, Bapak Ibu juga masih bisa melakukan kirim atau Bapak Ibu mau ngirim, gitu ya. Jadi setelah disimpan masih bisa dilakukan edit, hapus, kirim, ya. Jadi tidak langsung terkirim, tapi masih bisa edit, hapus atau kirim. Nah, cuman nanti kalau sudah dikirim ya Bapak Ibu tidak bisa menghapus lagi, tidak bisa mengedit lagi karena sudah dilakukan pengiriman, Bapak Ibu. Ya, nah ini apa tahapan Bapak Ibu terkait dengan registrasi naskah masuk Bapak Ibu ya. Jadi bisa suratnya bentuknya kertas ataupun elektronik. Nah, setelah itu bisa di-scan, nanti scan-nya baru dilakukan registrasi ke Srikandi Bapak Ibu. Oke, nah gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti di menu sekretaris, jadi Bapak Ibu masuk dulu ke sekretaris. Setelah itu nanti Bapak Ibu masuk ke naskah masuk, ya. Terus kemudian ada menu registrasi naskah masuk, ya. Nah ini nanti akan muncul Bapak Ibu halaman seperti ini, ya. Ini tadi dimasukkan identitas pengirim naskah, nanti ada nama pengirim, ada jabatan pengirim, ada instansi pengirim, Bapak Ibu isikan. Karena ini ada bintang, maka ini wajib diisi gitu ya Bapak Ibu ya. Ini wajib diisi tiga-tiganya. Nah, setelah identitas naskah dinas ini dikirim Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu isikan yang ada di detail ya, yang ada di detail naskah Bapak Ibu. Ya. Nanti Bapak Ibu isikan yang ada di detail. Ini contohnya seperti ini ya, ada jenis naskah nanti Bapak Ibu isi. Kalau surat apa surat undangan ya nanti Bapak Ibu mungkin pilih surat undangan. Surat dinas ya pilih surat dinas gitu ya. Nota dinas ya nota dinas. Surat perintah gitu ya dan lain sebagainya. Terus kemudian sifat naskah. Nah, ini apakah eh, biasa gitu ya atau rahasia atau sangat rahasia atau terbatas nanti Bapak Ibu isikan. Terus nomor naskahnya Bapak Ibu ketikkan gitu ya. Ketikkan terus kemudian tanggal naskahnya tanggal berapa Bapak Ibu buka juga atau apa pilih juga tanggalnya, tanggal diterima tanggal berapa Bapak Ibu juga tuliskan gitu ya.
Terus kemudian perihal perihal Nanti juga Kak, Bapak Ibu mungkin di situ. bisa isikan Kalau perihalnya ngapain apa, bukan? ringkasannya juga Bapak Ibu isikan, dan yang kemudian selanjutnya adalah file naskahnya. Tadi yang sudah bentuknya PDF tadi, Bapak Ibu nanti Bapak Ibu upload di file naskah. Ya. Nah ini karena bintang semua Bapak Ibu ya, dari jenis naskah sampai file naskah, maka harus dilakukan pengisian semua Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada yang dikosongkan. Nah, kalau Bapak Ibu punya lampiran, Pak, ada lampirannya, Pak, suratnya, Pak. Silakan Bapak Ibu bisa masukkan ya. Jadi format yang didukung ini macam-macam Bapak Ibu ya, mulai dari gambar, foto, video, Excel, PPT gitu ya. Ini bisa semua Bapak Ibu ya. Dan tapi syaratnya adalah per filenya ini nggak boleh lebih dari 5 megabyte Bapak Ibu ya. Jadi apa maksimal 5 megabyte per file. Terus kemudian untuk penamaan arsipnya, penamaan filenya tidak boleh ada ketentuan seperti ini, Bapak Ibu, yang tidak boleh ada ini. Terus kemudian seluruh filenya cuman dibatasin di 20 megabyte ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau filenya ada banyak dan kecil-kecil bisa, tapi kalau filenya satu filenya 5 mega ya berarti cuman 4 file gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan, maka lampirannya nanti akan ada di sini Bapak Ibu ya. 10 yang nanti akan masuk 10 gitu ya. 4 ya 4 gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ini Bapak Ibu nanti ke tujuan utama ya Bapak Ibu ya. Tujuan utama itu nanti akan memasukkan kira-kira siapa yang akan dituju gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa bentuknya grup, bisa satuan nama orang gitu ya, ataupun dan tembusan Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan, setelah itu nanti Bapak Ibu klik simpan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah Bapak Ibu masukkan, Bapak Ibu klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, ini Bapak Ibu tidak langsung terkirim, tapi masih tersimpan ya. Jadi nanti Bapak Ibu masih bisa lakukan edit ya. Ini ada tombol edit, terus kemudian ada tombol delete juga. Jadi Bapak Ibu bisa menghapus gitu ya. Wah, ini pernah saya registrasi nih gitu ya. Saya baru ingat kemarin gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa hapus gitu ya setelah Bapak Ibu lakukan registrasi. Atau, aduh saya tadi kayaknya ada yang salah nih gitu ya, pas saya ngentri registrasi, saya mau edit dulu gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik edit seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, atau tadi yang saya apa registrasi ini sudah benar belum ya? Nah, Bapak Ibu bisa juga lihat ke klik matanya ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan hasil yang Bapak Ibu lakukan registrasi gitu Bapak Ibu. Jadi nanti semuanya akan ditampilkan ketika kita klik mata, terus kemudian di atasnya nanti ada tombol kirim Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau ngirim ya Bapak Ibu tinggal klik tombol yang atas tadi kirim, nanti Bapak Ibu suratnya akan terkirim gitu Bapak Ibu. Oke, kita apa namanya praktikkan saja Bapak Ibu ya terkait dengan registrasi naskah masuk. Nah, ini contohnya di akun Sri Kandi saya sudah masuk ya Bapak Ibu ya ke akun sekretaris ya, sekretaris di unit Direktorat Kearsipan Pusat ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan melakukan registrasi naskah masuk Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada menu-menunya ya Bapak Ibu. Ada beranda, ada naskah masuk, ada naskah keluar, pengguna dan sebagainya. Nah, untuk melakukan registrasi naskah masuk, Bapak Ibu klik naskah masuk ya. Kemudian akan dibukakan beberapa menu di bawahnya, Bapak Ibu klik registrasi naskah masuk. Ya. Nah, setelah diregistrasi naskah masuk, nah ini nanti Bapak Ibu isikan. Ya. Nah, contohnya kita mau registrasi naskah masuk. Sebentar, saya cari dulu naskahnya. Nah, ini contohnya saya dapat surat dari OIKN gitu ya, Bapak Ibu ya. OIKN nanti saya akan registrasi ke apa Sri Kandi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu nanti sebentar saya kecilkan. Sebentar. Oke. Nah nanti kita isikan Bapak Ibu ini nama pengirim, nanti Bapak Ibu isikan sesuai dengan suratnya ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya ada Bapak Tito gitu ya.
Ini Bapak Ibu nanti tulis dengan lengkap, terus kemudian jabatannya kepala biro, ya kepala biro, terus kemudian Bapak Ibu isikan OIKN gitu contohnya ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian detail naskahnya nanti Bapak Ibu isi jenis naskahnya ini adalah naskah dinas, apa namanya surat dinas, ya surat dinas kita isikan surat dinas sifatnya dia biasa ya. Oh ini surat tugas, mohon maaf ini surat tugas, surat perintah, kemudian sifatnya biasa, nomor naskahnya 105 ya, 105 ST RO Umum Otorita IKN 3 2024. Nah, seperti ini tanggal naskahnya di sini 25 Maret. Kita pilih tanggal 25 Maret. Tanggal diterimanya contohnya hari ini. Perihalnya adalah terkait dengan eh apa nih? Konsultasi dan koordinasi. Koordinasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilengkapi. Terus kemudian ringkasannya nanti bisa dilengkapin juga Bapak Ibu ya untuk ringkasan. Terus kemudian file naskahnya, nah ini Bapak Ibu nanti upload ya, bisa Bapak Ibu geser apa seret gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini masuk, sudah masuk. Terus kemudian lampiran jika memang ada Bapak Ibu bisa masukkan ya. Nah ini bisa dimasukkan. Kalau tidak ada ya tidak perlu Bapak Ibu. Terus kemudian tujuan utama, tujuannya kemana seperti itu. Sebentar, tujuannya karena ini surat perintah, ini tujuannya mungkin ke direktur gitu ya, nanti akan menerima gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya, saya isikan nama saya dulu saja buat praktek ya Bapak Ibu ya. Nah ini saya isikan dulu nama saya buat praktek. Tembusan kalau memang ada nanti bisa diisikan, kalau tidak ada berarti kosongin Bapak Ibu. Nah, terus kemudian Bapak Ibu simpan. Nah, ini berhasil disimpan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke log. Ya, sebentar saya besarkan dulu. Nah, seperti ini nanti akan dibawa ke log naskah masuk, Bapak Ibu. Nah, tadi ini yang sudah kita isikan, Bapak Ibu ya. Nah, status kirimnya ini belum, Bapak Ibu, belum dikirim ya, karena belum kita kirim. Ini baru kita simpan, Bapak Ibu. Nah, di tahap ini Bapak Ibu masih bisa edit dan hapus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau hapus, ya tinggal klik hapus, nanti Bapak Ibu hapus gitu ya. Nah, kalau dikira masih ada yang salah, Bapak Ibu bisa edit, klik apa edit, nah nanti akan bisa diedit Bapak Ibu ya di sini. Ya, termasuk nanti upload filenya juga, itu Bapak Ibu. Nah, setelah diedit, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melihat, nah Bapak Ibu nanti bisa klik gambar matanya di sini, Bapak Ibu. Nah, setelah diklik gambar mata, Bapak Ibu nanti akan dibawa ke tadi yang sudah kita registrasi, Bapak Ibu. Ya, detail naskahnya seperti apa, apakah apa benar atau tidak, seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian penerimanya siapa, seperti itu. Terus kemudian naskah dinasnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian ya historis naskah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu lihat ini sudah kita lihat kalau memang sudah oke dirasa oke Bapak Ibu bisa kirim naskah Bapak Ibu. Ya nanti akan ada tujuannya oh ke sini gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang sudah benar gitu ya tujuannya maka kita bisa klik kirim Bapak Ibu. Kalau dirasa masih salah nah kita nanti bisa rubah Bapak Ibu. Nah, katakanlah ini sudah oke, Bapak Ibu bisa klik iya kirim. Jadi nanti akan terkirim ke tujuan Bapak Ibu. Dan keterangannya di sini adalah naskah ini telah dikirim Bapak Ibu. Nah, seperti itu Bapak Ibu terkait dengan registrasi naskah keluar Bapak Ibu. Mungkin biar banyak waktu nanti untuk diskusi, saya cukupkan untuk materi dan prakteknya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mungkin jika ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu dan mungkin ada yang mau share Pak, saya mau coba share Pak, mau coba saya registrasi naskah masuk, ya monggo silahkan Bapak Ibu.
Seperti itu. Saya kembalikan lagi ke eh, siapa tadi Ibu MC, silahkan. Atau ada yang mau tanya, monggo silahkan Bapak Ibu. Bapak izin bertanya. Ya Ibu, Tanya, Pak. silahkan. Izin bertanya Bapak, selamat pagi, saya Esti dari Kanwil BPN Provinsi NTT. Mungkin saya ingin bertanya terkait penomoran dan register surat masuk, itu apakah sudah tersambung dengan aplikasi yang sudah dimiliki oleh Kementerian ATR BPN yaitu e-Office, karena kita kan juga sudah punya fitur terkait pemberian nomor sama register masuk, takutnya petugas kita malah justru mengerjakan 2 kali. Lalu berikutnya saya juga ingin bertanya terkait penomoran ini, apakah pemberian nomor harus di saat hari itu juga nomornya keluar, atau bisa mengambil nomor yang di tanggal yang telah lalu seperti penyisipan nomor itu dimungkinkan atau tidak ya Pak ya? Mungkin pertanyaan berikutnya terkait keamanan di aplikasi Srikandi ini terhadap surat-surat yang rahasia itu seperti apa ya Pak? Iya. Ya, saya mungkin langsung jawab dulu ya, Bapak Ibu ya. Langsung saya jawab dulu. Ini pertanyaan dari Bu Esti di NTT ya, Ibu ya. Jadi Ya, yang pertama terkait dengan apa registrasi naskah masuk. Ini untuk penomoran gitu ya, Bapak Ibu ya. Untuk penomoran ini, untuk penomoran yang tadi diatur di apa sekretaris ya, yang diatur oleh sekretaris. Nah, ini memang masih hanya di lingkungan Sri Kandi saja, Bapak Ibu ya. Jadi belum terintegrasi dengan atau terhubung dengan yang lainnya gitu ya. Contohnya tadi penomoran di internal ATR BPN gitu ya. Ini belum tersambung seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini hanya penomoran surat saja di dalam aplikasi Sri Kandi seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti ke depannya gitu ya untuk bisa disambungkan. Namun untuk saat ini belum tersambung gitu ya. Jadi tetap ketika menggunakan Sri Kandi ya Bapak Ibu nanti menggunakan nomor yang di dalam Sri Kandi. Jika Bapak Ibu menggunakan nomor otomatis seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk ketentuannya bisa disampaikan oleh unit kearsipan apakah pakai nomor otomatis dari Srikandi atau pakai nomor di aplikasi yang ada di ATR BPN gitu ya. Monggo silahkan. Terus kemudian yang kedua terkait dengan nomor naskah dinas atau nomor surat ini apakah diambil ya pokoknya setelah diambil dapat gitu ya seperti itu Bapak Ibu terus nggak bisa berubah-ubah lagi apa gimana nih gitu ya. Nah untuk penomoran ini Bapak Ibu ketentuannya adalah yang pertama siapa cepat dia dapat nomornya gitu ya, siapa cepat dia dapat nomornya. Contohnya gimana Pak? Ini contohnya Pak, 3 orang diperintahin untuk membuat surat gitu Pak. Tapi ini untuk untuk naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Karena penomoran ini kan untuk yang keluar ya. Tadi kan yang kita bahas naskah masuk ya. Untuk penomoran naskah keluar ini nanti contohnya disuruh membuat 3 naskah dinas gitu ya. Terus kemudian penomorannya kita registrasi naskah keluar gitu ya. Masing-masing kita ambil nomor gitu ya, otomatis gitu. Nah, ini untuk ambil nomor ini, Bapak Ibu, ini belum muncul nomornya gitu. Jadi masih XX. Nah, besok kita praktekkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi masih XX, ini artinya belum diberikan nomor gitu ya, nomornya masih rahasia. Nah, dari 3 naskah dinas itu, siapa dulu yang dia ditandatangani oleh pimpinan gitu ya. Nanti ada surat A, B, C gitu ya. Nah, yang C ini ternyata ditandatangan duluan oleh pimpinan, Bapak Ibu. Nah, dia nanti ya akan dapat nomor 1 gitu ya. Walaupun urutannya dia yang C, urutan ketiga gitu. Nah, tapi dia akan yang dapat nomor 1 karena ditandatanganinya duluan gitu ya. Jadi tidak ada pesan nomor dulu gitu ya. Tidak bisa pesan nomor dulu, tidak bisa booking gitu, tidak bisa nomor mundur. Ya, yang kita tanda tangani dia akan diberikan nomor gitu ya sesuai dengan tanggal ditandatanganinya naskah dinas tersebut gitu. Jadi nggak bisa apa diminta dulu nomornya gitu ya pesan nomor gitu ya nomor mundur. Nah itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kapan kita tanda tangan kita ambil nomor ya nanti dia akan muncul
nomornya secara otomatis. Itu ketentuannya. Terus kemudian untuk pengamanan, ini Bapak Ibu ya terkait dengan surat rahasia dan sangat rahasia. Nah, ketika kita berbicara mengenai surat rahasia dan sangat rahasia, lebih baik sih Bapak Ibu untuk yang dimasukkan ke Sri Kandi ini adalah surat-surat yang biasa terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang sangat rahasia ini jangan dimasukkan dulu ke Sri Kandi Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi yang biasa dulu saja Bapak Ibu dimasukkan ke dalam aplikasi Sri Kandi Bapak Ibu. Masih mirror, jadi apa namanya lihat surat yang sama Bapak Ibu. Takutnya kalau yang rahasianya untuk pejabat, untuk pimpinan kita, tapi sekretarisnya bisa melihat gitu ya. Nah nanti di apa tahapan selanjutnya mungkin ya tahapan pengembangan Sri Kandi tahap selanjutnya ini mungkin bisa lebih diperbaikin lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan lagi. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya Pak Lutfi. Ini dari saya dari Bambang dari Kanta Bangkalan. Yang ini ingin saya tanyakan, Pak, untuk pengguna itu boleh tidak misalnya satu orang menggunakan dua role. Misalnya saya selaku analis, analis itu bisa menggunakan role TO, sekretaris dan user. Bisa nggak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Bambang nih dari Kantah Bangkalan, Bangkalan ya Pak ya. Bangkalan, Ya Pak. Ya. terkait Bangkalan ya Pak ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan apa user ya atau akun gitu ya Pak ya. Jadi kalau di versi sebelumnya, versi 2 ini setiap akun ini rule-nya 1 Bapak Ibu ya. 1. Jadi Pak saya sebagai apa namanya user Pak, saya contohnya eh, kasubag gitu ya atau pejabat gitu, saya sebagai user, role-nya user, terus kemudian tapi saya pegang juga akun apa namanya TU atau sekretaris Pak gitu ya. Nah saya berarti saya punya 2 akun Pak, akun sebagai apa namanya pejabat tadi, kepala bagian atau kepala subbagian, sama yang tadi TU atau sekretaris Pak. Jadi kalau saya mau apa buka Sri Kandi yang TU atau sekretaris ya saya buka yang akun sekretaris gitu ya. Ketika saya mau jadi yang user selaku pejabat ya nanti saya buka yang user gitu ya. Nah, kalau di versi 3 ini Bapak Ibu ini sudah bisa multi role. Multi role itu artinya saya ditugasin sebagai admin, saya ditugasin sebagai sekretaris atau tata usaha, saya juga user juga. Yaitu tiga-tiganya dalam satu akun, Bapak Ibu. Ya, tiga-tiganya dalam satu akun. Jadi Bapak Ibu tinggal switch saja, tinggal pindah. Saya mau pakai akun saya sebagai user. Saya mau pakai akun saya sebagai contohnya sekretaris gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya seperti ini saya coba keluar dulu. Saya masuk ke akun saya. Akun saya, nah saya masuk nanti di sini Bapak Ibu ya hak akses itu. Nah ini saya punya 3 hak akses Bapak Ibu. Saya sebagai admin, saya sebagai tata usaha, saya juga sebagai user Bapak Ibu. Ya jadi pas pas yang aktif ini yang merah ini berarti sekarang saya sedang menggunakan akun saya sebagai user Bapak Ibu. Nah, kalau saya mau ganti, wah saya mau mau ngerubah struktur organisasi nih atau unit kerja nih, sama mau nambahin pengguna. Saya kan harus jadi admin gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya tinggal klik saja admin di sini. Ya, dan nanti dia akan jadi admin, Bapak Ibu. Nah, ini muncul menunya menu admin, Bapak Ibu. Gitu. Ya, ini menu baru yang ada di versi 3 Bapak. Jadi ini saya selaku admin ya. Ada instansi, ada pengguna dari jabatan dan daftar pengguna. Itu Bapak Ibu. Jadi silahkan kalau memang ada seorang yang dia memiliki 2 role pengguna, terus mau langsung diberikan banyak role, tapi cuma dikasih 1 akun, bisa Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu contohnya tadi seperti itu. Terus saya mau ganti lagi, contohnya ya mau jadi yang lain ya nanti tinggal saya pilih saja. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab pertanyaan Bapak.
Terima kasih Pak. Berarti bisa Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, Bapak Ibu yang di chat saya coba apa eh, baca dulu, kayaknya ada yang bertanya ya di chat ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Izin bertanya, apakah dengan adanya Sri Kandi, pengentrian surat masuk melalui Office masih berlaku? Seandainya tetap berlaku, berarti 2 kali pengerjaan. Sekedar saran, bagaimana kalau ada menu narik data dari Office ke Sri Kandi? Kalau yang ini nanti unit keasipan mungkin yang bisa menjawab ya Bapak Ibu ya. Karena tiap instansi mungkin berbeda-beda. Ada yang 2 jalan, dua-duanya jalan. Ada yang langsung pakai Sri Kandi 100% seperti itu. Ada yang Sri Kandinya mungkin sebagian gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti nanti akan dijawab mungkin oleh unit kearsipan seperti apa. Terus kemudian izin bertanya apakah tampilan dashboard Srikandi setiap hak akses berbeda, misalnya admin, terus kemudian eh, sekretaris, tata usaha, dan user Bapak Ibu. Iya betul Bapak Ibu. Jadi untuk apa namanya beranda dari masing-masing role ini nanti akan berbeda-beda. Nah ini contohnya beranda admin ya Bapak Ibu. Ini beranda admin, ini beda, lebih sedikit ya kalau tadi kita lihat dengan beranda yang dari user gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini cuman ada seperti ini untuk beranda admin. Kalau nanti kita lihat ke beranda tata usaha, Bapak Ibu, nah ini akan berbeda lagi ya dengan beranda dari admin ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau apa sekretaris atau TU, nah ini berandanya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Naskah keluar, terus kemudian naskah masuk, kemudian tembusan, pemberkasan. Nah, ini ada pemberkasannya. Itu Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita masuk ke akun user, ya nanti juga akan berbeda lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini berbeda lagi ya Bapak Ibu ya. Ada penanda tangan juga, ada verifikasi, disposisi, tembusan, berkas tidak ada gitu ya. Jadi berbeda-beda Bapak Ibu. Tinggal kita menggunakan hak akses yang mana gitu ya. Nanti apa tampilan berandanya nanti akan menyesuaikan Bapak Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, mohon penjelasan lebih detail terkait dengan penomoran bisa disetel agar otomatis muncul pada aplikasi Srikandi. Terima kasih. Ya tadi untuk pengaturannya tadi sudah ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara melakukan pengaturan, tadi diisi nomor awalnya, terus kemudian formatnya, terus kemudian apa resetnya berapa tahun, ya, bulan atau tahunan gitu ya. Terus bulannya dia dicetak Romawi atau enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian sampai kepada variabel-variabel yang memang mungkin Bapak Ibu bisa masukkan ya Bapak Ibu ya. Jadi pengaturannya seperti itu. Terus kemudian terkait penomoran apakah bisa disamakan dengan e-office? Nah, kalau di Sri Kandi mau formatnya kayak apa saja Bapak Ibu ini bisa disesuaikan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada bulannya ya, kalau nggak perlu bulan ya bulannya nggak usah dimasukkan gitu ya Bapak Ibu ya. Terus ada tahunnya, terus kemudian ada atau bahkan ada variabel yang memang tidak bisa gitu ya, nggak ada nanti bisa kita tambahkan, itu pun juga ada gitu ya Bapak Ibu ya. Variabelnya ini sampai 5 Bapak Ibu ya gitu. Jadi bisa jika disesuaikan dengan tata naskah dinas Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan ada ketentuan tata naskah dinas ya di lingkungan ATR BPN seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan formatnya dengan pedoman apa tata naskah dinas yang ada di lingkungan ATR BPN Bapak Ibu. Tadi saya memberikan contoh ya di sini tadi ini saya mengambil dari eh, apa tata naskah dinasnya ATR BPN Bapak Ibu. Jadi kalau tata naskah dinas itu di awalnya nomor terus garis miring terus ND gitu ya. Ini ND itu kodenya kode singkatan dari naskah dinas gitu ya. 3217 ini yang mengeluarkan dari mana nih gitu ya. Oh ini wilayahnya wilayah Jawa Barat 3217 ini Bandung gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian klasifikasi ya HR 0303 terus kemudian 3 ini bulan dituliskan dalam bentuk Romawi terus kemudian tahun 2024 seperti itu Bapak Ibu.
Oke, terus kemudian apakah UT akun sekretaris harus dari tata usaha atau Kasubag TU? Untuk akun sekretaris harus dari tata usaha atau Kasubag tata usaha, ya. Nah, untuk Kasubag, kepala subbagian tata usaha ini biasanya akan punya akun sendiri ya Bapak Ibu ya, akun Kasubag tata usahanya, karena biasanya beliau akan menerima naskah naskah juga atau disposisi gitu ya dari atasan, jadi dia diberikan akun sendiri. Nah, untuk untuk sekretaris atau tata usaha ya hendaknya dari lingkungan tata usaha gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nyambung lah tugas fungsinya gitu, karena memang tugas fungsinya ada di mungkin Kasubag TU gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin staf yang di situ nanti bisa menjadi apa tata usaha atau sekretaris seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian bagaimana cara masukkan ke akun sekretaris? Bagaimana cara masuk ke akun sekretaris Bapak Ibu? Bapak Ibu tinggal login tadi Bapak Ibu. Ya, jadi masukkan username dan kemudian masukkan passwordnya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa login. Kalau belum punya Bapak Ibu minta ke admin ya, admin Satker kalau di daerah atau di wilayah gitu ya, atau di kantor pertanahan, Bapak Ibu bisa minta di masing-masing admin Satker Bapak Ibu ya. Kalau dia di pusat ya berarti nanti minta ke unit kearsipan ya, admin instansi Bapak Ibu ya. Seperti itu. Terus kemudian izin bertanya, apakah sekretaris di kantor harus 1 orang atau bisa 3 orang? Jika lebih dari seorang, apakah penomoran surat nanti kacau urutannya? Ya, jadi sekretaris bisa lebih dari 1 orang, Bapak Ibu ya. Namun kami apa namanya sarankan untuk cukup satu saja, Bapak Ibu ya. Satu akun, tapi nanti Bapak Ibu bisa masuk apa bisa masuk ke sekretaris atau apa namanya pakai akun tadi bisa banyak orang yang masuk gitu Bapak Ibu ya. Jadi contohnya akunnya satu tapi sekretarisnya ada 3 orang. Jadi 3 orang ini kalau mau registrasi naskah masuk ya pakai akun yang sama gitu ya. Seperti itu. Jadi supaya nanti naskah dinas yang di dalamnya ini bisa berurutan gitu ya dan ketahuan lognya gitu ya. Mencarinya sehingga lebih mudah Bapak Ibu ya. Memungkinkan lebih dari satu, namun kami sarankan satu saja Bapak Ibu ya. Untuk penomoran ini nggak akan kacau Bapak Ibu karena nanti ini akan apa kalau penomoran ini kan untuk naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita registrasi naskah keluar ambil nomor jadi nanti akan diberikan nomor seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak akan kacau meskipun sekretarisnya ada lebih dari satu ya. Dan ketika saya sebagai staf biasa, Bapak Ibu mau bikin surat keluar pun juga bisa, ngambil nomornya pun juga sama, bisa. Jadi tidak akan kacau, walaupun sekretarisnya lebih dari satu ya. Terus kemudian, apakah sekretaris di kantor harus satu? Udah ya. Apabila ingin mengirimkan surat keluar, sudah menggunakan Sikandi, juga ada jaminkah surat tersebut diterima oleh peserta undangan ya. Sebenarnya ini materi naskah keluar ya Bapak Ibu ya, tapi nggak apa-apa saya jawab. Jadi ketika kita registrasi menggunakan Sikandi dan tujuannya itu sudah menggunakan Sikandi juga, maka otomatis akan sampai ke tujuan yang Bapak Ibu maksud ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, nanti tujuannya akan masuk ke tujuan langsung yang Bapak Ibu kirimi naskah dinas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kecuali belum menggunakan Srikandi ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum menggunakan Srikandi Bapak Ibu nanti harus download dulu tadi yang sudah ditandatangani, kemudian setelah di-download Bapak Ibu baru kirimkan bisa menggunakan email, WA, Telegram gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian untuk tanda tangan apakah harus daftar TTE atau bisa pakai yang TTE e-office internal ATR BPN ya. Nah, untuk TTE, Bapak Ibu, ini untuk naskah keluar juga, sebenarnya untuk materi besok ya, tapi nggak apa-apa. Untuk TTE ini nanti apa harus ada paspres atau harus ada TTE yang diterbitkan oleh BSRE ya, Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu ketika tanda tangan pakai e-office-nya internal ATR BPN ya dan ketika apa namanya menggunakan itu menggunakan
paspres yang diberikan oleh BSRE, Bapak Ibu, maka tidak perlu menerbitkan kembali, Bapak Ibu. Nah, kecuali berbeda. Pak, ini yang kemarin saya nggak pakai BSRE, Pak, tapi pakai Peruri gitu. Nah, kalau pakai Peruri ya harus didaftarkan lagi yang dari BSRE gitu ya, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu sudah pakai yang dari PTE BSRE, maka tidak perlu diterbitkan kembali. Jadi pakai yang Bapak Ibu sudah miliki gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian apakah satu akun yang sama dapat digunakan berbarengan pada waktu yang bersamaan? Ya, jadi tadi contohnya akun sekretaris atau tata usaha cuma dibuat satu, tapi yang mau masuk ada 5 orang, bisa, Bapak Ibu ya, bisa digunakan secara bersamaan ya. Terus kemudian, apakah ada tanda khusus untuk memastikan surat yang kita kirim ke instansi lain sudah diterima ya? Jadi ada history ya Bapak Ibu ya, ada history ini besok ya Bapak Ibu ya, karena ini kan registrasi naskah keluar ya Bapak Ibu ya. Nanti ada di history ada apakah sudah diterima atau belum, nanti ada keterangannya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau saya sih berharapnya ada yang mau praktek Pak. Saya mau praktek Pak, cuma mau coba Pak registrasi naskah masuk gitu. Silakan, boleh. Mau share screen juga bisa mungkin ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau share screen, Bapak Ibu? Atau yang mau bertanya juga boleh, silahkan. Ada, Bapak Ibu? Silahkan yang mau share screen, saya stop share-nya, silahkan boleh share screen. Atau Bapak Izin Ibu Pak, mau tanya juga boleh, Pak silahkan. Lutfi, Ya, silahkan Pak. saya Rizal Pak di Direktorat Pemberdayaan Dana Masyarakat. Pak, selama ini kan kalau ada surat keluar itu kami biasanya melalui Biro Umum eh, apa Kabak Persuratan gitu ya. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita sudah pakai Andri ini, itu memungkinkan untuk langsung ya Pak ya, langsung dari unit eselon 2 gitu ke misalkan kami kan suka ada surat keluar ke Kementerian Koperasi, Kemenko atau yang lain gitu. Itu gitu ya Pak ya? Kira-kira Iya begitu Pak, nggak Pak? betul Pak. Jadi apa? Ketika nanti menggunakan Srikandi untuk naskah keluar, ya ini sudah bisa langsung Bapak Ibu dari ya nanti dilihat ya di tata naskah dinas Bapak Ibu, kalau eselon 2-nya boleh mengirimkan naskah keluar ya nanti bisa langsung eselon 2 ke tujuan naskah dinasnya Bapak Ibu, ke tujuan yang lain ya. Dengan catatan bahwa instansi yang kita tuju ini sudah implementasi Srikandi Bapak Ibu, sudah menggunakan Srikandi. Seperti itu Pak. Jadi bisa langsung Pak. Tidak perlu ke mana biro apa persuratan dulu ya Pak ya. Seperti itu Pak. Baik Pak. Ini Pun surat ada, masuknya ini berarti yang ya Pak masih ya? bingung Surat nih masuknya dari Pak, mohon kantor. izin. Berarti surat masuknya pun bisa begitu Pak ya? Dari luar pun bisa langsung, misalkan itu Oh, iya ditujukan Pak. ke Tadi kami kan gitu untuk kan surat bisa masuk kan ada langsung. 3 ya Pak ya. Iya. Tadi kan surat masuk ada 3 ya Pak ya. Yang masih kertas, bentuknya kertas, itu juga bisa Bapak Ibu scan dulu. Ya, bentuknya PDF, nanti Bapak Ibu registrasi. Tadi seperti tadi cara yang saya sampaikan. Itu bisa, ya. Terus kemudian yang dikirim melalui WA, email, gitu ya, Telegram, Bapak Ibu bisa download, kemudian registrasi, masukkan ke Srikandi itu juga bisa. Atau bahkan yang langsung Srikandi ke Srikandi, Bapak Ibu. Nah, kalau Srikandi ke Srikandi tidak perlu dilakukan registrasi. Ini sudah otomatis diregistrasi oleh pengirim. Jadi nanti kita tinggal menerima saja, Bapak Ibu. Jadi tinggal dibuka, kita baca, kita disposisi, gitu, Bapak Ibu ya. Jadi 3 hal tadi kalau registrasi naskah masuk ya, tinggal dia pakai yang mana gitu ya, Pak. Instansinya pakai yang mana nih? Pakai yang dikirim langsung melalui Srikandi Pak, ya udah kita tidak perlu registrasi lagi, tapi kita tinggal buka saja di Srikandinya. Seperti itu Pak Rizal. Terima kasih Pak Lutfi. Sama-sama Pak. Ini dari kantor Pertanahan Kota Semarang masih bingung nih Bapak Ibu, bisa mungkin bertanya atau kalau mau coba share screen boleh Bapak Ibu.
Mumpung kita masih bertemu, Bapak Ibu. Nah, ya terakhir ini kan? Belum dapat. Oh, belum dapat. Nah, ada pertanyaan ini dari Kantah Karanganyar, Bapak Haryadi ya. Apabila ada surat masuk kepada salah satu pejabat, kemudian mutasi, dan surat tersebut belum ditindaklanjuti, apakah penggantinya atau admin bisa membuka surat tersebut? Jadi kalau admin ini tidak pernah bisa membuka naskah dinas, Bapak Ibu. Karena admin hanya terkait dengan pembuatan struktur, ya unit kerja, terus kemudian pembuatan jabatan, dan pembuatan pengguna saja. Masalah arsip ini admin ini nggak akan tahu apa-apa, Bapak Ibu, ya tidak bisa membaca, nggak bisa ngebuka gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan tadi permasalahan disampaikan Pak Haryadi, ini makanya ketika untuk pejabat, kita sarankan kepada semua admin yang membuat user, ya Bapak Ibu ya, untuk akun pejabat ini hendaknya dibuatkan user yang memang khusus untuk pejabat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Contohnya direktur kearsipan ya pusat gitu ya Bapak Ibu ya. Maka nanti namanya juga direktur kearsipan pusat gitu ya. Jadi siapapun orangnya nanti yang mengisi di situ ya, ini tinggal diubah namanya Bapak Ibu ya. Jadi apa akunnya ini sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti siapapun yang mengisi ini tinggal diedit saja gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan arsipnya, Bapak Ibu. Jadi arsip Direktur Kearsipan Pusat ya, ini akan ngumpul di situ, Bapak Ibu. Siapapun pejabatnya ya. Jadi kalau tadi ada mutasi dan digantikan oleh orang lain, ya nanti orang yang baru diberikan akun ke direktur tadi, nah dia akan bisa membuka semua arsipnya dari awal sampai akhir, Bapak Ibu. Jadi dia akan ketahuan mana yang belum ditindaklanjuti gitu ya, akan bisa mengetahui mana yang belum ditindaklanjuti, mana yang sudah selesai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi hendaknya yang membuat akun untuk pejabat ini diberikan memang khusus nama pejabat gitu ya, atau username-nya adalah nama pejabat gitu. Nah, kalau ada mutasi nanti yang diubah adalah namanya, bukan diganti usernya atau akunnya gitu ya, tapi namanya diubah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti surat yang ada di dalamnya ini bisa dibuka oleh pejabat yang baru ya, karena pejabat yang baru kan dia wajib tahu gitu ya Bapak Ibu terkait dengan apa-apa saja yang ada di dalam unitnya gitu. Nah, yang belum ditindaklanjuti nanti bisa ditindaklanjuti oleh pejabat yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan dari Kantah Kutai Barat. Beberapa pegawai kami di kantor pertanahan sudah memiliki akun. Bisakah mempraktekkan mengirim surat ke kami dan cara mengklik atau membuka surat yang masuk melalui Sri Kandi? Terima kasih. Paling saya prakteknya terkait dengan naskah yang saya terima, Bapak Ibu ya. Mungkin saya coba share screen lagi. Ya, saya akan share screen tadi contohnya sudah dikirim ya naskah dinasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah dikirim ke saya tadi ya yang diregistrasi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu saya masuk ke akun saya Bapak Ibu ya, masuk ke akun saya, kemudian saya lihat di sini ada naskah masuk ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada naskah masuk ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang belum dibaca, ini ada yang belum ditindaklanjuti. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang belum dibaca ya, bisa diklik nanti akan muncul ya Bapak Ibu ya. Tadi yang OIKN ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang kita registrasikan ya. Ternyata saya punya naskah masuk ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 gitu. Atau selain tadi mencet di beranda terus kemudian naskah belum masuk, belum dibaca, naskah masuk. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa ke sini, naskah masuk, terus daftar. Bedanya apa, Pak? Dua menu tadi, Pak. Kalau klik naskah masuk di sini, Bapak Ibu, semuanya akan keluar. Yang sudah dibaca juga akan keluar, Bapak Ibu. Ya, ini ada 13 ya.
Kalau yang diklik di beranda ada 6, nah nanti akan ditampilkan 6. Ya, yang ditampilkan 6 nanti. Nah, ini ditampilkan 6. Ya. Nah, ini belum saya baca semua, Bapak Ibu. Ya, nah ini Bapak Ibu setelah mendapat naskah dinas tadi, ini contohnya yang tadi kita registrasi, saya tinggal buka suratnya tadi, Bapak Ibu klik matanya di sini, dan nanti akan dibukakan naskah dinasnya, Bapak Ibu. Ya, nah ini akan dibukakan nomor suratnya, kemudian perihalnya apa, tanggal berapa, detail naskahnya apa, gitu ya. Oh, surat perintah, oh begini-begini gitu ya. Penerimanya siapa? Oh, saya penerimanya gitu ya. Suratnya mana? Oh, ini suratnya gitu ya. Ini kan tadi yang kita registrasi ya, Bapak Ibu ya. Oh, ini suratnya gitu ya. Terus kemudian tindak lanjutnya apa gitu ya. Terus kemudian histori naskahnya bagaimana gitu, Bapak Ibu ya. Oh, ini dari Pak Tito dikirim ke saya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah dibuka, Bapak Ibu, pejabat ini biasanya akan menindaklanjuti ya, Bapak Ibu ya. Menindaklanjutinya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Tindak lanjut itu seperti disposisi gitu ya, koordinasi, arahan gitu Bapak Ibu. Nah, untuk disposisi Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian menunya ada beberapa, Bapak Ibu bisa pilih. Nah, ini ada menu disposisi Bapak Ibu. Bapak Ibu klik disposisi ya. Nah, nanti akan muncul form disposisi Bapak Ibu. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih ini suruh ngapain ya? Oh, coba untuk diselesaikan ya, selesaikan. Terus ke siapa nih? Saya akan tugaskan ke Pak Rudi contohnya ya. Saya akan tugasnya ke Pak Rudi sama Pak Yoga mungkin ya. Nah, ini saya pilih ya. Tujuan disposisinya, pesannya mau ditambahin boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Contohnya, tolong koordinasikan kegiatan tersebut. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian batas waktu, nah ini harus diisi Bapak Ibu ini sampai kapan Bapak Ibu atau yang diberikan apa disposisi ini untuk mengerjakan gitu ya Bapak Ibu ya. Contohnya eh, tanggal 28 atau besok gitu ya harus sudah dikerjakan gitu ya Bapak Ibu ya contohnya seperti itu. Nah, kalau ada lampiran, Bapak Ibu bisa masukkan lampirannya. Kalau tidak, kosongin, kemudian klik simpan. Bapak Ibu. Nah, ini nanti sudah akan dilakukan disposisi, Bapak Ibu. Ya, nah, ini keterangannya. Disposisinya ke Pak Rudi dan Pak Yoga, gitu ya. Bapak Ibu. Isinya tolong selesaikan, selesaikan atau TM. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita buka lagi, gitu ya. Buka bisa di sini, Bapak Ibu ya. Bisa di sini. Nah, ini berarti suratnya sudah didisposisi nih, Bapak Ibu. Gitu ya. Surat yang tadi ini sudah didisposisi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ke tindak lanjut. Oh, disposisinya ke Rudi Arna dan Pak Rudi dan Pak Yoga, gitu ya. Nah, di historisnya juga nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oh, dari Pak Tito ke saya disposisi ke Pak Rudi dan Pak Yoga, dua-duanya belum baca, gitu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contoh tindak lanjut Bapak Ibu ya. Oke, mungkin seperti itu. Bapak pertanyaannya ya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, izin admin kantor pertanahan Kabupaten Balangan tidak bisa masuk Srikandi dan data yang kami terima admin kantor pertanahan Kabupaten dan data yang kami terima admin kantor pertanahan Kabupaten. Nggak bisa masuk ini kalau terkait dengan username dan password, mungkin nanti bisa menghubungi kontak yang sudah diberikan oleh Bu Endang ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi dengan PIC masing-masing yang memberikan akun ya, admin, sehingga nanti Bapak Ibu bisa registrasi. Terus kemudian di akun sekretaris saya sudah ada surat masuk, langkah selanjutnya apa Pak gitu ya. Ini biasanya jadi akun Srikandi sekretaris ini Bapak Ibu ini mirror dengan pimpinan gitu. Kayaknya sudah ada naskah yang dikirimkan ke pimpinan Pak Ibu Ririn ya.
Ibu Ririn selaku sekretaris gitu ya. Jadi Bu Ririn ketika membuka ini sudah ada surat gitu ya. Karena pimpinannya mungkin sudah bersurat gitu ya. Jadi sudah ada surat masuknya gitu Bapak Ibu ya. Jadi ya langkah selanjutnya ya Bapak Ibu mungkin bisa baca, bisa lihat gitu ya. Namun kalau untuk disposisi ini hanya bisa dilakukan oleh pejabatnya gitu. Jadi mungkin colek pejabatnya untuk melakukan disposisi atau tindak lanjut selanjutnya gitu. Terus mohon bantuannya maksudnya sih. Admin dan sekretaris apakah harus dengan akun yang berbeda atau bisa satu orang saja? Karena biasanya masuk sebagai admin tidak bisa sebagai sekretaris. Mohon arahannya ya. Jadi admin dan sekretaris ini bisa saja dijadikan satu Bapak Ibu. Cuman syaratnya harus di satu lokasi yang sama Bapak Ibu ya. Lokasi yang sama gimana Pak maksudnya gitu ya. Satu lokasi yang sama itu Bapak Ibu ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini di kepala kantor ini Bapak Ibu. Di kepala kantor ini kan ada admin, ada TU sekretaris juga gitu ya. Nah, ketika satu kamar seperti ini bisa kalau mau disatukan antara admin ya dengan TU sekretaris gitu. Apa namanya role-nya. Jadi multiple role-nya nanti saya sebagai admin di kepala kantor, saya juga TU atau sekretarisnya kepala kantor. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kalau admin di sini terus kemudian dengan ini gitu atau TU dengan ini yang ada di sini gitu ya Bapak Ibu ini nggak bisa gitu gitu ya jadi harus syaratnya seperti ini Bapak Ibu ketika memang mau multi apa namanya multi role gitu jadi ada persyaratan jadi harus di satu kamar yang sama Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan tadi kalau ada yang mau praktik Bapak Ibu boleh. Tadi dari Kanta Kutai Barat kalau mau coba share screen nanti kirim surat nanti saya pandu boleh juga silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau praktik boleh silahkan Bapak Ibu. Mumpung masih ada waktu. Hmm. Tidak ada lagi yang Izin, mau izin bertanya ditanyakan. lagi, Pak. Izin bertanya Oh ya lagi. silahkan Bapak. Izin bertanya lagi, Pak. Pak Bambang ya Pak. Monggo Pak Oke. silahkan. Oke. Untuk untuk tujuan utama, Pak, ini kan ada grup tujuan, tembusan sama utama ini cara ngisinya gimana, Pak? Apa melalui akunnya sekretaris atau admin, Pak? Nah, untuk tujuan utamanya ini, Pak. Terutama pengisian grup tujuan utama sama tembusannya ini. Iya Pak. Itu saja Pak. Oke, oke. Siap. Baik Pak. Baik, saya kembali ke sini, Bapak Ibu. Jadi, di sini, Bapak Ibu, ada master pengguna ya, Bapak Ibu ya. Jadi di menu TU atau sekretaris ini ada master pengguna, ya, di mana Bapak Ibu bisa memasukkan penanda tangan, tujuan naskah, terus kemudian apa verifikator, tembusan, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk tujuan apa utama Bapak Ibu bisa masukkan melalui akun sekretaris atau tata usaha ya terus kemudian dibuatkan grup tadi ya dibuatkan grup ini juga bisa dilakukan oleh TU atau sekretaris Bapak Ibu. Nah di user ternyata juga memiliki menu yang sama Bapak Ibu master pengguna ya jadi ada tujuan naskah juga di sini ada grup tujuan naskah juga ada Bapak Ibu. Jadi user pun bisa menambahkan penanda tangan, ya, menambahkan tujuan, membuat grup, menambahkan verifikator, menambahkan tembusan, membuat grup. Ini bisa Bapak Ibu.
Ya, kenapa Pak kok ada menunya kok di sekretaris ada, di user juga ada Pak? Karena user ini nanti bisa menggunakan menu ini Bapak Ibu. Naskah keluar. Bisa ngonsep surat sendiri. Ya, user siapapun itu. Pejabat, fungsional umum, fungsional tertentu, atau pelaksana, itu bisa membuat surat sendiri. Bapak Ibu. Registrasi naskah keluar. Ya. Emang staf boleh tanda tangan, Pak, gitu ya. Emang staf boleh tanda tangan, Pak. Ini kok ada menu naskah keluar gitu. Nah, yang pertama, user ini bisa mengkonsepkan naskah, gitu ya. Nanti untuk ditandatangani pejabatnya melalui menu naskah keluar, ya. Atau dia bikin surat sendiri juga bisa, Bapak Ibu. Contohnya apa, Pak? Emang yang naskah yang ditandatangani oleh sendiri, Pak? Contohnya surat cuti, Bapak Ibu, ya kan? Cuti kan kita tanda tangan ya, Bapak Ibu, ya. Gitu. Ini bisa. Jadi bisa dibuat di naskah keluar, contohnya surat cuti. Atau telaah staf mungkin Bapak Ibu ya. Bapak Ibu disuruh membuat telaah gitu. Saya udah bukan buat telaah Pak, saya tanda tangani gitu ya. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu gitu ya. Jadi apa bisa dilakukan proses di sini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi Pak Bambang menanyakan tujuan naskah ini siapa yang bisa menambahkan Pak sama grup tujuan naskah ini siapa yang membuat. Nah, ini bisa sekretaris, bisa juga user gitu ya yang membuat ataupun menambahkan. Seperti itu Pak Bambang. Semoga menjawab ya. Pak Bambang bisa dipahami ya Pak? Iya Pak. Tapi untuk grup tujuan itu berarti kita buat grup sendiri Pak ya berarti Pak ya. Iya Pak, betul Pak. Kita buat sendiri untuk grup tujuan gitu. Oke, 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 Pak. Oke, oke, Pak. Oke, oke, siap, siap. Izin bertanya, Pak. Iya silakan Ibu. Saya Ibu Ririn dari Kanwil Jatim ingin screen share masalah surat keluar. Bagaimana cara mengirim surat keluar ke instansi lain? Oke. Untuk naskah keluar ini akan disampaikan di minggu depan Ibu di tanggal 3 seperti itu. Apakah saya sampaikan di minggu depan Ibu? Oh, gengge. Kalau Ya, gitu ya minggu seperti depan itu. aja. Kan? Mungkin bisa menunggu ya. Ibu nanti besok hadir ya. Jangan lupa di minggu depan ya Bu. Iya, iya, Pak. Mabar Terima di kasih, Pak. mabar di episode selanjutnya. Iya, terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Ini ada pertanyaan lagi dari Kota Semarang. Izin Bapak apabila ingin mengirim surat, kemudian yang instansi yang dituju belum menggunakan Srikandi, apakah bisa tersampaikan? Ya enggak bisa kalau melalui Srikandi, Bapak Ibu ya. Kalau nanti di-download terus kirimnya pakai email, kirimnya pakai WA, ya ini nanti sampai gitu ya. Sampainya ya melalui WA atau melalui email tadi, Bapak Ibu. Tapi memang ini Srikandi bisa digunakan untuk sebagai alat tanda tangan ya. TTE gitu ya Bapak Ibu ya alat TTE. Nah nanti tujuannya meskipun belum menggunakan Srikandi ya nggak apa-apa yang penting arsipnya masuk di Srikandi ya tidak bisa terkirim tapi nanti ngirimnya dengan di-download terus kemudian kita kirimkan menggunakan WhatsApp, email, Telegram dan lain sebagainya lah yang digunakan untuk mengirim naskah itu. Paling seperti itu Pak. Ada lagi Bapak Ibu, monggo silahkan. Izin bertanya, Pak. Iya Pak, silahkan. Pak, kalau untuk Bagaimana Bapak Ibu? jabatan Apa ada TU, pertanyaan lagi? Ada yang tanya tadi, Ada. Pak, Pak?
Dari kantor Izin Pak, pertanahan Kota Semarang. Raise izin hand, Pak, silakan Bapak. Silakan Pak yang tadi yang mau bertanya Pak. ah, izin Pak, udah apa sudah terdengar Pak? Iya sudah Pak. Untuk bagian jabatan Pak, untuk TU itu posisinya ada di kepala biro atau di jabatannya Pak? Posisi TU ya. Iya, Posisi TU itu kalau bisa satu kamar dengan pejabatnya Pak. Ya, kecuali dia pencatat surat ya. Pencatat surat ini bisa di mana saja. Tapi kalau sekretaris ini ya kalau bisa satu kamar dengan pejabatnya gitu. Contohnya biro umum gitu ya. Biro umum nanti di dalam kamar biro umum ini ada kepala biro umum, ada sekretaris gitu ya, ada mungkin admin gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa satu kamar supaya apa ya? Supaya lebih apa? Lancar gitu ya, Bapak Ibu, karena sudah dalam satu kamar yang sama gitu, Bapak Ibu. berarti TU juga di situ di dalam kamar yang biro umum itu ya Pak? Contohnya ya Pak? Iya, betul. Kamarnya biro Berat umum. Nanti di dalamnya ada kepala biro umum, ada TU sekretaris gitu. atau TU gitu. Ah. Iya, Berarti betul. double double penempatannya double ya Pak? Dia kan jabatannya ada jabatan sebagai Penempatannya TU juga. double. Jabatannya dia eh dia ada Jabatan jabatan TU itu TU, iya struktural ada atau fungsional, Pak? struktural. Struktural ya, Pak? Mm-mm. Struktural. Nah, kalau struktural Ya, nanti dia user, Pak, user sendiri di bawah dari biro umum gitu. Jadi biro umum di bawahnya mungkin ada subbak ya, Pak ya. Subbak TU gitu ya, ya, Pak ya. iya subak Subbak TU. TU. Nah, nanti dibuat kamar dulu subbak TU, nanti di bawahnya kepala subbak TU gitu. Heeh. Tapi tetap double bikin di biro Begitu, Pak. kepala biro juga. Enggak, Pak. Enggak, Enggak. tetap satu aja ya Pak Kalau ya. kalau jabatan struktural sesuai dengan struktur organisasinya, Pak. Jadi biro umum di Oh, atas, kemudian di bawahnya kan ada subak kabak gitu ya. 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 Subak atau kabak, kabak dulu mungkin di bawahnya ada subak gitu. Jadi ngikut eh, gitu. Tapi kalau Betul. sekretaris dia jadi satu ruangan dengan yang di biro umum gitu, Pak. Oh, baik, 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 Gitu, baik. Bapak Ibu. Jadi Makasih Pak. struktural dia menggunakan akun eh apa hak akses user gitu ya. Tapi kalau TU atau sekretaris, dia hak aksesnya beda lagi yaitu TU atau sekretaris. Seperti itu, Pak. Nah, kalau pejabat dia sebagai kepala subbagian tata usaha atau tata usaha apa namanya? Kepala subbagian tata usaha atau sekretaris. Nah, itu dia pakai akun user, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi dia pakai akun user. Seperti itu, Pak. Baik Pak, makasih Pak Lupi. Sama-sama, Pak. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Bambang lagi. Untuk menambah pilihan di tujuan utama, tembusan, dan grup tujuan bagaimana? Ya, tadi di sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu. Di sini kan ada pengguna ya. Nah, penanda tangan ya, tadi menambahkan tujuan utama, tembusan ya. Tujuan ya berarti Bapak Ibu klik tujuan di sini, nanti Bapak Ibu tambahkan. Tambahkan. Ya. Gitu. Ini ada tujuan eksternal, ada internal gitu ya. Langsung muncul namanya nih, oh Taufik Nurhuda, oh Vivi, oh Pak Kardi gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, ini kita bisa tambahkan. Ini kita tambahkan saja contohnya. Kalau di internal Srikandi satu satu apa instansi ya Bapak Ibu ya, satu instansi bisa pakai internal. Dan nanti unitnya dia ada di mana ya. Nah, terus kemudian siapa penggunanya, nanti kita masukkan. Gitu. Kalau yang eksternal, eksternal ini di luar instansi, tapi yang instansi-instansi lain yang sudah tergabung ke Serikandi bisa pakai ini. Ya, nanti kita pilih apa namanya instansinya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih, terus kemudian unit kerjanya dia ada di mana, gitu ya. Dia ada di mana, kita bisa pilih. Nah, kemudian baru penggunanya siapa nanti kita tentukan, gitu ya, kita pilih.
Terus kemudian kita simpan. Nah, yang selanjutnya non Sri Kandi ini kalau apa dia belum implementasi Sri Kandi, Bapak Ibu. Ya, sama sekali belum implementasi. Nah, ini bisa ditambahkan langsung diketik. Ya, langsung diketik sendiri. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Ya, Izin Ibu. bertanya, untuk pengirim surat keluar, contohnya kita internal menggunakan Srikandi dengan seluruh Satkerter BPN, karena kebetulan kanta kami ada sekitar 530 ya, kalau tidak salah. Apakah ada memang tools untuk mengirim secara massal? Itu saja, Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk pengiriman massal, Bapak Ibu, itu bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan dengan cara Bapak Ibu membuat grup tujuan naskah, Bapak Ibu. Ya, nah ini contohnya seperti ini ya. Bapak Ibu nanti buat dulu ya, tambah baru grupnya apa namanya, deskripsinya apa gitu ya. Contohnya ini Kantah gitu ya, kepala kepala kantor tanah gitu ya, kantor pertanahan. Penahan gitu ya, terus Bapak Ibu simpan gitu ya. Nah, nanti kita buka ya Bapak Ibu ya, kita buka, kita tambah, kita masukkan eh, ini saya pakai. Oke, nah ini kita tambahkan ya. Oke. Oh, ini hanya sekretaris yang bisa, sebentar saya masuk. Oh, sekretaris. Hmm, misalnya. Nah, ini syaratnya Bapak Ibu harus sudah di apa namanya? Sudah ada dulu di dalam apa tujuan naskah ya Bapak Ibu ya, sudah diinput dulu ke tujuan naskah. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa membuat grup tujuan naskah. Ini contohnya yang sudah pegawai di KP ini Bapak Ibu ini sudah ada 23 ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Ini coba nanti saya tanyakan lagi ya Bapak Ibu ya untuk menu menambahkannya seperti apa, saya agak lupa. Tapi yang sudah ditambahkan ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini jadi ada 23 orang di dalamnya. Seperti itu. Jadi nanti grup tujuannya tinggal dipilih ya. Oh, pegawai di KP. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa melakukan pengiriman secara massal ke tujuan-tujuan ini. Gitu Bapak Ibu. Yang kalau kita ini registrasi naskah keluar, nanti ada di sini grup tujuan Bapak Ibu. Ya, grup tujuan nanti tinggal dipilih pegawai di KP, diklik nanti akan muncul semuanya. Gitu. Ya, kalau 500 berarti mungkin 500 nanti akan muncul. Atau mungkin bisa dibagi ya menjadi apa 100-100 gitu ya. Jadi nanti ada 5 gitu Bapak Ibu. Seperti itu, contohnya seperti ini. Seperti itu, semoga menjawab Ibu.
Baik, terima kasih banyak Bapak Lutfi atas penjelasannya. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas ya Bapak Ibu terkait bagaimana sih registrasi naskah dinas masuk melalui aplikasi Srikandi? Nah, eh, s- atau masih Sepertinya ada ada dua pertanyaan pertanyaan lagi lagi nih? tuh Bu di Iya chat, nih Pak, Bu. Dari Bapak Robiko. Pertanyaannya, bagi petugas arsiparis baru untuk membuat akun di Srikandi, bagaimana Pak? Mohon izin arahannya. Ya, Ya, bagaimana Bapak Lutfi? untuk apa arsiparis baru ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat akun di Srikandi. Jadi untuk yang bisa membuat akun ini hanya admin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti admin yang akan membuat apa akun gitu ya. Dan ini nanti dibuatkan oleh admin, baru nanti admin menyampaikan kepada pengguna-pengguna yang memang sudah dibuatkan. Jadi disampaikan username-nya dan passwordnya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah diberikan username dan password, nanti Bapak Ibu baru bisa melakukan akses ke Srikandi seperti itu. Nah, silakan nanti kebijakannya apakah mau semua pegawai diberikan ataukah hanya pejabat saja. Nah, ini dikembalikan ke masing-masing instansinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bapak Lutfi atas arahan dan penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bapak Sumarni dari Kata Toraja Utara. Bagaimana tata cara melakukan pemberkasan pada surat? Apakah dibuat dulu untuk folder berkas? Mohon petunjuk. Ya, untuk pemberkasan ini nanti di apa? Sepertinya di tanggal 17 ya, Bu ya. Ya, untuk apa? Pak, 17 April. Iya, 17 April ya untuk mengupas tuntas terkait dengan pemberkasan. Ya karena memang panjang sih untuk pemberkasan. Jadi nanti mohon bersabar ya Pak Bapak Ibu ya, Ibu Sumarni dari Toraja Utara nanti untuk tetap mengikuti kegiatan mabar nih sampai selesai nih gitu ya. Iya. Ah, Mungkin Bapak ini pertanyaan terakhir mungkin ya Bapak terkait waktunya juga udah jam 11.47. Untuk pertanyaan terakhir ini izin bertanya Bapak dari Ibu Nur Kanwil BPN Gorontalo, fitur tujuan utama pada registrasi naskah masuk apa ya? Kami sudah coba memasukkan tujuan utama di akun Kasubag umum, namun di akun Kasubag belum ada naskah masuknya. Mohon izin Bapak untuk Iya, penjelasannya. fitur tujuan utama pada registrasi naskah masuk apa ya? Jadi nanti untuk naskah masuk ini ada menu registrasi dan ada menu daftar, Bapak Ibu. Jadi mohon dibedakan kalau untuk menu registrasi ini kita membuat surat untuk naskah masuk gitu ya atau memasukkan naskah yang tadi kita terima gitu ya ke dalam aplikasi Srikandi. Kalau daftar naskah masuk ini adalah naskah-naskah yang sudah dikirimkan dari instansi lain, mungkin instansi lain ngirimnya langsung ke apa? Langsung ke Srikandi ke Srikandi seperti itu. Nah, ini akan nanti langsung masuk ke daftar naskah masuk gitu ya. Atau yang registrasi yang kita registrasikan tadi yang sudah kita terima suratnya, kita registrasikan ini juga nanti akan masuk juga ke dalam daftar registrasi naskah masuk. Seperti itu mungkin jawabannya. Baik, ya seperti itu ya Bapak Ibu untuk penjelasannya. Terima kasih banyak Bapak Lufi Herawan atas penjelasan dan penjabarannya yang telah diberikan sepanjang mabar kali ini. Untuk selanjutnya mungkin akan kita sambung di episode-episode selanjutnya, materi-materi terkait Sri Kandi. Untuk sesi berikutnya ini ada kuis Kahoot ya Ibu Bapak. Gimana nih Bapak Ibu udah siap untuk main kuis Kahoot? Mm-mm. Silakan di-share Mbak Ira. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk join gamenya dengan PIN 36400.
Bapak Luffy, ayo boleh ikutan. Kita main Kahoot bareng. Linknya apa ya, Bu? Oh ya, linknya nanti bisa dibuka kahoot.it. Lalu masukin gamenya 36400. Nah, ayo masih kita tunggu Bapak Ibu untuk join. Eh, Masih kita tunggu Bapak Ibu, kita tunggu sampai udah jam 11.51. Kita mulai ya Bapak Ibu untuk Kahoot-nya. Udah berapa jam? Ayo Bapak Ibu, kita tunggu masih yang mau join game Kahoot. Kita tunggu sampai 11.52 ya Bapak Ibu. Di situ kita mulai gamesnya. Sudah 11.52 kita mulai ya. Kita mulai game Kahoot-nya. Tahap yang tidak termasuk dalam membuat registrasi naskah dinas masuk adalah, ya, silakan dipilih Bapak Ibu jawabannya. Iya. Jadi tahap yang tidak termasuk dalam membuat registrasi naskah masuk adalah tanda tangan naskah ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ya Bapak atau Ibu Ardifa ya, ini yang nomor 1. Selanjutnya, untuk soal kedua, yang memiliki hak akses untuk melakukan penomoran otomatis adalah apakah sekretaris atau admin SIKS atau unit kearsipan atau admin saker nih Bapak Ibu. Iya, jadi jawabannya sekretaris ya Bapak Ibu yang memiliki hak akses untuk melakukan penomoran. Ada Widi PHPT, lalu di urutan kedua ada Sanosi, lalu Yaya, dan disusul dengan orang luar dan Yuhu. Selanjutnya, naskah dinas masuk termasuk dalam menu apakah instrumen kearsipan atau master atau pemilihan arsip atau penciptaan arsip nih Bapak Ibu yang telah kita jelasin tadi, yang udah disampaikan oleh Pak Lutfi tadi. Iya, jawabannya penciptaan arsip ya Bapak Ibu untuk naskah dinas. Soalnya Widi PHPT masih bertahan di posisi pertama. Kita selanjutnya
Format file yang dapat diupload saat pembukaan naskah dinas masuk adalah formatnya apa nih Bapak Ibu? PPTX atau JPG, PDF atau doc? Silakan dijawab. Ini juga tadi udah disampaikan ya sama Bapak Lutfi. Iya, betul. PDF ya Bapak Ibu untuk format file. Masih Ibu PHPT di peringkat pertama, lalu masih ada Ibu Yaya, lalu Pak Sanosi, saya, dan orang luar. Untuk nomor 5, penomoran otomatis terdapat pada submenu apakah pengguna, ataukah naskah masuk, ataukah naskah keluar, ataukah kata naskah dinas nih Bapak Ibu. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya itu naskah masuk ya Bapak Ibu. Banyak yang terkecoh ya, sepertinya ini sama tata naskah dinas dengan naskah keluar. Nah, di podium yang ketiga ini ada Ibu Widi PHPT, lalu yang kedua ada B aja, dan yang pertama siapa nih? Kakak. Wah, selamat pada kakak, B aja, dan PHPT, dan Ibu Widi PHPT. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu yang telah join dan ikut berpartisipasi dalam kasus kali ini. Boleh nih mungkin raise hand atau dinyalakan videonya untuk kakak dan B aja atau Ibu PHPT biar kita tahu nih. Oh, malu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Lutfi. Saya sampaikan kembali atas penjabaran materi dan penjelasannya yang sangat detail. Mungkin dari Ibu Tias atau Bu Endah ada yang mau disampaikan atau mungkin Bu Kabak. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cukup, Mbak. Baik, Ibu. Mabar kali ini saya tutup sampai di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Bapak Lutfi Herawan sebagai narasumber kita pada kali ini, pada Mabar episode 22 ini. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya dan penjabarannya. Sampai bertemu di episode Mabar selanjutnya dengan materi yang baru lagi tentunya ya Pak ya, terkait Sri Kandi yang masih berkelanjutan ya materinya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dan mau belajar bersama untuk hari ini. Ya, sebelum kita akhiri mabar kali ini, kita sesi foto dulu ya Bapak Ibu. Mbak Indira mohon di screenshot nanti ya Mbak Indira. Nah, semua Bapak Ibu seperti biasa ya, dengan 1, 2, 3. Ya, selanjutnya lagi 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu Indira? Ayo. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak Lutfi Herawan, terima kasih banyak. Mabar episode 22 ini saya tutup sampai di sini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu Waalaikumsalam. lagi di mabar selanjutnya hari Rabu jam 10. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam.